Sering difitnah katanya nggak kuat nanjak, tapi ternyata dari Januari sampai Desember penjualan XL7 lumayan loh. Urutan nomor 3 mengalahkan Xpander Cross. Kira-kira apa aja ya? Nanti gue bakal bahas kelemahan dari XL7, terutama yang beta. Dilansir dari website, XL7 Beta ini dijual sekitar 301, sedangkan untuk yang Alpha sekitar 311, kalau yang Tuton ya sekitar 313. Jadi banyak banget tuh teman-teman yang suka komen XL7 itu adalah kayak misalkan nggak kuat nanjak lah, terus akinya mahal dan segala macam. Tapi nyatanya di Januari sampai Desember penjualannya urutan nomor 3. Ya nomor pertama Ras, kedua Terios. Ketiganya ini, nggak nyangka kan, mengalahkan Xpander Cross, mengalahkan Honda BR-V. Nanti gue bakal bahas nih kelemahan dari XL7 Beta, mungkin dibandingin sama si Alphanya atau mungkin dibandingin sama si Zetanya. Jadi looks dari tampak depan mobilnya seperti ini. Bedanya cuma tipis ya, kalau dari tampak depan nggak gitu kelihatan sama si Alpha. Jadi bedanya cuma kayak di talang air, terus ada rear roof spoiler, sama ada smart e-mirror atau biasa gampangnya adalah dashcam. Menurut gue ini yang paling cukup apa ya, value for money banget. Mungkin kalian bisa tambah-tambah sendiri, selisih 10 juta mungkin bisa upgrade yang lainnya. Kelemahannya pasti gue bahas adalah belum dilengkapi dengan Smart Sense ya, tapi kalau kita ngobrol-ngobrol sama beberapa penonton, dirasa dengan fitur yang di sini itu sudah cukup. Jadi fitur esensial sudah dikasih. Jadi memang kalau dibanding kayak teman-teman selawannya kan ada beberapa yang dengan harga 300-an sudah dikasih Smart Sense. Antena depan juga masih short pole, tapi beberapa teman-teman sales suka ngomong sama saya, nggak tahu bener apa nggak ya, katanya kalau short pole ini kalau pada saat kayak masuk ke pegunungan katanya lebih bisa dapat sinyal. Nggak tahu bener nggak, kalau bener coba kalian komen. Dan lampunya sudah dilengkapi dengan automatic, tapi sayangnya untuk fog lampnya memang masih halogen biasa, tapi rasku juga masih halogen biasa sih teman-teman. Dan di sini untuk grillnya di sini diwarnain finishingnya tuh black glossy dan logo Suzuki-nya gede banget. Ada beberapa teman-teman tuh yang kayak suka bilang bahwa tampilan ini terlalu kayak perindavan banget gitu loh. Padahal ya kalau secara looks, tapi kalau gue pribadi gue lebih sukanya warna hitam. Ada beberapa teman gue yang punya warna hitam sih cakep-cakep aja sih gitu. Nah mungkin kalian ada mau nambahin? Dan kalau kita ngomongin mesin yang dipakai tuh K15B teman-teman. Nih kita buka kap mesinnya ya. Jadi tenaganya tuh sekitar, kan dia 1500 cc, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Ini maticnya tuh matic konvensional. Gimana kita tahu ya kalau matic konvensional itu kan cukup bandel dan apa namanya, Suzuki itu kan terkenal irit. Bahkan ada beberapa mungkin nanti teman-teman nanya sama marketingnya, Mbak ini apakah benar sudah dapat servis gratis dan segala macam? Karena kalau sudah dapat servis gratis itu kalian benar-benar nggak perlu mikirin kayak biaya ganti oli dan segala macam karena sudah free. Sudah dapat peredam mesin juga, air intake-nya cukup tinggi. Memang sih nggak setinggi Ras, mungkin nggak setinggi Xpander. Tapi kalau kalian mau cobain nanti baru bisa ngerti deh perasaan rasa berkendara seperti apa. Dan ngomong-ngomong ini yang versi hybridnya, mild hybrid ya, bukan hybrid beneran tapi mild hybrid. Tapi memang nggak terlalu signifikan juga untuk iritnya, tapi cukup ngebantu pada saat start awal. Dan apalagi nih mobilnya sudah ada idling stop kan, ngebantu. Setidaknya kalian nggak perlu khawatir untuk akinya tekor. Nah salah satu kelemahannya itu akinya, karena nih sudah support idling stop, akinya beda nih, sekitar 4 jutaan. Itu bisa jadi ya, dijadiin pertimbangan. Tapi kalau kalian misalkan nggak mau yang hybrid-hybrid, kalian bisa ngambil yang XL7 Zetanya. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7 tipe Beta, OTR di 301.350, dan untuk DP-nya mulai dari 10% aja, angsurannya mulai di 4 jutaan aja. Ada juga promo DP mulai dari 10% aja, bunganya ringan, tenornya bisa sampai 7 tahun. Dan buat bapak ibu yang mau trade-in atau tukar tambah, nanti bisa dapat tambahan cashback dari Ningsi. Langsung ya! Bagi bapak ibu yang mau servis, spare part, atau klaim asuransi dan garansi, nanti bisa sama Ningsi. Nah, buat bapak ibu yang mau test drive juga, kalau misalnya nggak sempet ke showroom, nanti bisa dianterin sama Ningsi ke kantor atau ke tempat bapak ibu. Langsung di Ningsi Suzuki di 0877 6905 0247. Terima kasih.
Ya, panjangnya sekitar 4450, wheelbase-nya 2740. Nah, kalau dari samping sini ya tentunya dia belum dilengkapi dengan kayak kamera 360, itu belum ada, blind spot juga belum ada. Mungkin itu bisa dimasukin daftar kelemahan ya, bisa ya. Nah, tapi kalau dari samping sini ini mobilnya terlihat cukup maco karena nih sudah ada shading bahkan tebal banget, dan ini ada logo VVT, dan depan itu remnya masih cakram, belakang masih tromol biasa. Bisa dimasukin daftar kelemahan ya. Tapi remnya sudah ABS, ABD. Untuk Matic ya sudah dilengkapi dengan hill start assist. Jadi pada saat ditanjakan tuh perpindahan dari rem ke gas itu nahan sekitar 3 detik. Ini warnanya cakep ya. Mereka nyebutnya black glossy. Cuman warnanya sebenarnya kayak abu-abu gitu loh. Profil bannya 195, 60, ringnya itu 16 gitu loh. Set skirtnya juga dibikin terlihat kokoh. Ada set body molding bagian bawah. Jadi menghindari untuk terbentur kayak trotoar segala macam. Dan saya mau praktekin nih, ini jadi nilai plusnya mereka nih. Pada saat mobilnya dikunci, kunci kan udah saya kantongin ya. Kan dia ngelipat nih, spionnya ngelipat. Ini ngunci semua. Nah, pada saat dibuka, sekali, yang kebuka sini doang. Yang ini masih ngunci kan. Jadi ketiga pintu lain, ketiga tempat ya, 1, 2, 3, 4, termasuk bagasi, keempat pintu lainnya masih terkunci, jadi aman banget. Tapi kalau pada saat kita kunci lagi nih ya, pencet 2 kali, 1, 2 kali itu langsung kebuka semua. Jadi ini bisa jadi selling point atau fitur highlight dari si XL7. Menarik kan? Jadi buat apa? Kalau misalnya kalian naruh barang tuh lebih aman. Tangki BBM letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 45 liter. Dan aslinya Beta tuh nanti belum dapat talang air. Belum dapat. Hanya Alfa. Tapi roof railnya sudah dapat. Semakin terlihat manis karena di samping sini kacanya dibikin full sampai belakang. Kayak gini, nyambung kemana? Nyambung ke kaca belakang tentunya. Dan aslinya Beta tuh belum dapat rear roof spoiler. Terus kamera mundur di sini udah ada. Terus di sini kayak ada aksen-aksen chrome. Ini dibikin warna hitam. Perlampuan itu sudah LED. Cuman untuk kayak lampu mundur, lampu sen masih halogen biasa. Parkir sensor sudah ada. Dan ban serepnya itu sudah sama persis dengan keempat ban lainnya. Dan dia juga punya fungsi fitur yang unik pada saat kita buka dari bagasi sini. Ini buka sekali, itu keempat pintu lainnya juga masih terkunci. Nah, ini jadi kelemahan sih. Ini jadi kelebihannya mereka. Salah ngomong ya guys. Jadi kelebihannya mereka, jadi buat naruh barang itu juga lebih aman, nggak ada orang yang menyelinap keempat pintu lainnya. Dan baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini, dan ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi misalkan kalian nyimpan barang-barang di sini itu juga jadinya kan lebih aman gitu loh. Palingan kalau kita ngomongin kelemahan adalah mobil ini belum dilengkapi dengan rear cross traffic alert, dimana kalau untuk beberapa teman-temannya ya, yang paling baru ada itu adalah di Stargazer. Kalau Expander juga belum ada, Rush juga belum ada sih. Tapi teman-teman, saya pengen banget ya dengar teman-teman semua komennya, di antara Zeta, Beta atau Alfa, mana yang menurut kalian paling value for money? Oke, kita ngomongin bagian dalam ya, kelemahannya ya. Pertama kayak misalkan setirnya tuh belum teleskopik nih guys. Meskipun di beberapa temennya juga belum ada. Misalkan Rush juga belum ada. Tapi kalau kayak si Stargazer itu udah ada. Terus kayak Expander Cross juga udah ada gitu kan. Dan lagi airbagnya cuma ada 2 sih. Airbagnya cuma ada 2. Terus kalau kita ngomongin lagi safety belt nggak ada adjuster, sama Rush juga nggak ada sih gitu loh. Terus kayak misalkan pilar A-nya ini agak gede. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin pilar A gede, kayak Rush juga gede dan beberapa mobil gede, Expander juga gede. Cuman kalau Expandernya dia agak kayak misalkan kaca spionnya dimundurin. Tapi ada plusnya juga nih yang gue harus ceritain nih. Oke, misalkan memang ini pilarnya cukup gede dan kacanya normal kayak gitu, tapi pada saat kalian nyetir mobil ini, aku udah pernah nyetir kan, suspensinya saya berasa, pokoknya dari suspensi rasa berkendara ini lebih berasa compact. Kalau kayak misalkan Expander Cross itu kayak lebih berasa berat-berat. Nah kalau si Rush itu lebih keras lagi, plus minus lah ya. Terus kayak catatan kecil kayak misalkan di sun visor sini nggak ada kaca, kacanya cuma ada sebelah sini. Nah spion dalam di sini ya kelemahan lagi ya, jadi nggak ada kayak day and night kayak gitu. Tapi gue pribadi, ini kan harganya lebih murah sekitar 10 jutaan ya. Budget 10 juta itu bisa dapat apa Mas Teguh? Bisa dapat dashcam yang kayak punya gue itu sekitar 3 jutaan gue beli. Terus kalau misalkan ini kan memang semi kulit nih, mungkin kalian bisa upgrade joknya jadi full kulit. Tapi jujur karena bahan itu semi fabric dan kulit kayak gini, ini terlihat lebih rapi. Kalau gue pribadi sih ini lebih bagus dibandingin Rush sih.
Bahkan kalau ras itu kenapa? Tapi rasku setelah aku ganti juga jadi lebih bagus. Tapi kan harus kayak keluar uang lagi gitu kan. Sekitar 7 jutaan. Ini udah tampilannya kayak gini. Terus kalau misalnya kayak rem tangan ini gue bilang kelemahan sih, nggak juga sih. Ada beberapa orang preferensinya suka kayak gini. Nah, memang ada beberapa orang yang bilang, sayang ya konsol boxnya kecil, tapi dia bisa di sliding ke depan buat sandaran tangan. Memang jadinya tuh kecil banget sih guys. Tuh, dia kecil banget, kurang gede. Terus kayak di sini dashboardnya. Ini ada kayak aksen-aksen wooden panel warna hitam kayak gitu, glove boxnya di sini. Terus kalian berasa deh, makanya tadi saya selalu bilang teman-teman kalau misalnya cari mobil cobain nih, liatin ini tuh cukup kokoh gitu loh. Dan sayang lagi saya harus menceritakan ini belum dilengkapi dengan speed sync auto lock, cuman kalian kayak harus beli modul sendiri untuk ada fitur itu biar bisa jalan. Ini lampu interior masih halogen biasa, jarak kepala teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kayak gini cukup lebar ya. Kalau misalnya dibandingin sama ras, ini berasa lebih lega sih. Guys, ini kan sudah connect nih. Tuh, tampilannya udah muncul kan, sama persis. Cuman, saya lupa guys. Jadi kayak harus ada 2 tahapan. Jadi kalian harus nyalain Bluetooth-nya juga. Jadi Bluetooth-nya tuh harus nyambung ke sini juga, teman-teman. Nah, kayak gini. Sebentar, saya agak lupa nih. Karena aku udah lama banget gak bikin konten. Nah ini tinggal cari scan dulu. Jadi kayak ada 2 tahapan aja kayak gitu loh. Tinggal scan, terus nanti akan muncul nama Bluetooth saya, baru biasa nyambung. Nih, sambungin dulu, nanti baru audionya masuk. Jadi kalau misalnya car detailing doang itu hanya tampilan mirroring doang, tapi kalian harus sambungin Bluetooth-nya. Jadi ini yang gue bilang agak kelemahan gitu loh. Dengerin langsung deh suara speakernya. Kita tanya Radit, Dit, kita kan abis review ras, Dit, bagusan mana sama ini, Dit? Ini sih. Bukan saya ngomong ya, ya gitu. Ini lebih bagus ya ibaratnya kalau dari segi kekedapan sama ini ya. Kalian nanti menurut gue sih wajib banget untuk test drive biar nggak beli kucing dalam karung gitu guys. Ini tampilan headunit itu kayak gini. Cukup ini sih kayak kelihatan bukan kayak aftermarket. Nah kalau kayak misalkan mobil kayak ras gitu tadi gara-gara diganti floating kan jadi kayak kelihatan aftermarket. Nggak, ini kayak kelihatan ya memang bener dari ATPM gitu kan. Meskipun sederhana ya, tampilan Bluetooth musik, USB video, setting, all. Tuh tampilan kayak gini, ini sederhana banget. Kelihatan memang terlihat jadul, tapi sudah diambil dengan car detailing. Tapi dia nggak ada fitur-fitur kayak Miracast, Android Auto, nggak ada. Ini bener-bener kayak fitur yang esensial banget di sini ya. Terus nggak ada kayak CD, DVD gitu, nggak ada. Ini tombol hazardnya. Dan di sini itu ada untuk pengaturan AC nih teman-teman ya. Tapi yang saya suka ya dia semburan AC-nya cukup lengkap nih. Ini defogger depan, terus ini modenya anginnya bawah dan defogger depan, atas doang, bawah dan atas, dan sudah support automatic ya. Ini suhunya tuh ya kan. Ini sirkulasi udara dalam. Tuh kayak gini. Dan di bawah sini ada untuk power outlet 12 volt, terus ini ada USB, aux in. Dan sini ada tempat cup holder yang bisa kena blower AC. Ini menarik banget ya. Dia ergonomis, jadi nggak ganggu dengan tuas persneling, cukup rapi. Dan di sini tuh ada tombolnya tuh kayak overdrive nih. Di sini matic-nya masih matic konvensional, PRND 2L. Jadi buat kalian yang cari mobil matic tapi nggak mau yang CVT yang lebih bandel, ya memang ini. Ini sama ras juga sama-sama ya, masih matic konvensional. Sedangkan kalau kayak Xpander Cross BRV itu sudah CVT. Kan. Rem tangan masih tarik manual biasa, dan ada konsol letak sebelah sini. Ini terlihat rapi. Jadi maksud gue di bagian baris sini tuh terlihat cukup rapi semua. Setirnya di sini yang tadi saya sempat info kan, dia cuman tilt doang, belum teleskopik. Tapi di sini bentuknya menarik karena dia selain sudah kulit, di sini ada perpaduan nih warna-warna kayak grey. Di sini bentuknya di shape kayak gini. Ini ada beberapa tombol yang saya suka ya.
Sudah dilengkapi dengan cruise control, jadi kalian yang suka road trip ini kepake banget sih. Jadi kaki kalian bisa istirahat sebentar, sebelah kiri untuk pengaturan volume, dan ini untuk mute, ini untuk matiin ngangkat telepon. Perlampuan sudah otomatis, wipernya belum ya teman-teman ya. Dan di sebelah kanan sini tentunya ada tombol engine start, matiin idling stop, matiin pakai sensor, matiin traction control, dan sudah kalian bisa atur ya untuk manual leveling. Jadi kalau kalian masuk perkampungan tuh lampunya terlalu nyala ke atas, itu kalian bisa atur. Tapi dia belum dilengkapi dengan auto high beam ya. Tampilan metal cluster itu ada kayak aksen-aksen warna biru, mungkin biar apa? Logo atau simbol mobil ini hybrid gitu kali ya. Dia masih pakai jarum-jarum, jadi temperatur suhu maupun tangki BBM dia masih jarum-jarum gitu. Maksimum kecepatan 220 ya. Apakah benar bisa sejauh itu? Kalian sharing dong yang sudah pakai XL7. Berapa sih kecepatan mentoknya? Terus untuk yang MID-nya ada informasi suhu luar, jam digital, torsi, terus ada akselerasi brake, terus ada engine. Nah, ini menarik. Ini kayak lebih nggak ngebosinin aja tuh. Warnanya juga berwarna ya, cakep ya. Informasi BBM tuh semuanya ada di sini tuh semuanya. Terus kalau misalkan ada motion from juga nih, kalau misalkan kalian pencet dan tahan terus, nanti itu dia. Nah tapi di sini kelemahannya menurut saya adalah ini agak susah nih, kayak kurang tuh. Tangannya kalau yang gede, tangannya gendut itu nggak bisa nih. Terus di sini banyak nih display item, semuanya guide me light, pengaturannya tuh kalian bisa atur tuh, tukar atau to home, berapa nyalanya, berapa detik. Wah ini berarti lebih canggih dibandingin RAS ya, karena ini bisa diatur kayak gini nih. Ada lightnya, pencet lagi, lane change, tuh on. Oke, keren tuh. Ada door lock juga. Door locknya kita coba cek ya. Door locknya mau yang door unlock, all door atau driver door. Oke, outside bus. Oke, pengaturannya cukup banyak banget nih teman-teman. Ini ada lagi anti theft, idling stop, AC. Tuh standar atau ekonomi tuh. Ada lagi display item. Kalian misalkan mau rubah warna color mobilnya tuh bisa banget tuh. Tuh. Banyak banget ya di sini ya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri deh. Dan pada saat dibuka pintu tuh warna mobilnya sudah berubah sesuai settingan yang tadi sudah gue bikin. Seperti biasa ya, ini kalian nanti ya meteran ya. Nanti next gue beli yang laser deh. Ini hampir sekitar tuh 28 ya tuh, 27 ya. Tuh di angka segini cukup tinggi kan, cukup tinggi. Jadi ini kalau kalian pakai mobil ini lebih tenang, memang nggak setinggi RAS tapi ya cukup tinggi dibandingin mobil-mobil lainnya. Terus kalian harus lihat ya, bukan pintunya cukup lebar, ini hampir sekitar 107. Buat bandingin ya, kalau RAS itu di bawah 100, ini 107, dimana itu menurut saya adalah cukup lebar banget. Seperti biasa lagi saya jelasin, nah kalau RAS ke bagian sini, ini keluar. Jadi kalau dipencet ke sebelah sini, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Tujuannya apa? Biar anak-anak nggak sembarangan keluar masuk. Dan pada saat duduk, nih duduknya tuh menurut gue cukup lega. Nih ya, jarak kakinya tuh, pahanya sempurna, jarak kepala cukup oke. AC-nya double blower, ada hand grip kiri dan kanan, seat back pocket ada 2, terus power outlet ya kan. Ini berasa lebih rapi ya. Terus di sini tentunya sudah ada airbag, cantolan baby car seat, tapi headrestnya memang cuma ada 2. Kelemahan dong ya. Terus ini armrest tapi nggak ada tempat cup holder, tapi cukup oke. Cup holder cukup di samping sini aja. Jadi cup holder kurang banyak ya berarti ya. Tapi kalian bisa tambahin kayak gini, bisa taruh di sebelah sini kan. Dan untuk masuk ke baris ketiga, saya nggak bisa bilang ini kelemahan sih, karena joknya tuh berasa tebel banget, buat duduk lebih nyaman sih. Dia geser kayak gini, salah nih, salah. Sekali lagi ya, ini mungkin kalian harus terbiasa. Geser. Nah, masuk kayak gitu. Tapi untuk potensi kejepit lebih sedikit gitu loh. Jadi didorong, nah tuh gampang sih. Masuk ke baris ketiga, jarak kepala masih ada sekitar 15 jari. Tapi duduk di sini saya mau nggak mau harus bilang ya, lebih enak sih kalau dibandingin sama Toyota Rush-nya gitu loh. Ada tempat cup holder, ada hand grip kiri dan kanan. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalkan nanti saya cerita kayak gini pasti akan ada yang bilang, Mas Teguh itu kok muji-muji XL7 banget segala macam. Kan nggak muji juga, kan udah saya ceritain kelemahannya dia juga sih. Balik lagi ya, saya selalu bilang untuk teman-teman, kalau misalnya cari mobil tuh wajib banget untuk datang lihat unit dan untuk melakukan test drive. Ada untuk alat pemadam letaknya sebelah bawah situ. Dan di sebelah sini ada power outlet, nggak rebutan. Cuma memang
dari baris pertama, kedua, ketiga, nggak ada satupun yang port USB sih, sayang banget. Dah, Mbak Ningsih, jadi saya tadi udah jelasin beberapa kelemahan dari X-Trail Beta. Kasih alasan kenapa harus ambil X-Trail Beta dibandingin brand lain. Atau tipe Alfa atau tipe Zeta-nya. Kalau dibandingin brand lain, kalau buat mobil keluarga udah pasti looks-nya itu ganteng ya teman-teman. Dan juga kalau dibandingin sama Alfa itu bedanya 10 jutaan. Jadi ya kenapa nggak ambil X-Trail 7 Beta aja sih mas? Gitu. Ya. Jadi tadi itu saya mungkin rangkum ulang beberapa beda sama Alfa. Dia cuma beda di talang air, rear spoiler, sama smart mirror. Lainnya semuanya sama ya kan. Sudah ada mild hybridnya juga. Terus duduk di baris pertama, kedua, ketiga juga cukup nyaman. AC-nya juga semburannya cukup lengkap sih. Tapi balik lagi ya, pesan saya cuma satu, kalau cari mobil tuh sebenarnya harus apa sih? Harus test drive, nanti ketemu sama Ningsih di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Di 087769500247. Kalau belum nonton komparasinya, saya pernah compare beberapa sama Stargazer, sama Xpander. Mungkin linknya nanti saya taruh di atas kalau nggak deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Next pengen dibuat video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.